Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah Al-Dha'i Kitabi wa Sunnah. Kita masuk pada Kitabul Buyu', kitab jual beli. Pertama yaitu babuz zajri an ghasyil mu'minin, bab tercelanya menipu kaum muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati tumpukan gandum. Fa adkhala yadahu fiha. Lantas beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan. Kemudian beliau merasakan di ujung jarinya itu, di dalamnya itu ada gandum yang basah. Jadi beliau masukkan ke dalam, ternyata di dalamnya ada yang basah. Faqala ma hadza ya sahibat ta'am. Beliau bersabda, apa ini wahai penjual, wahai pedagang? Qala asabathu sama ya Rasulullah. Oh, itu kena hujan ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'amin kayyarahun nasu kayyarahun nas man ghasyana falaysa minni. Kenapa engkau tidak letakkan bahagian yang basah itu di sebelah atas, supaya orang-orang bisa mengetahuinya, supaya orang bisa melihatnya? Karena mereka yang menipu kami tidak termasuk kelompokku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini ya mungkin salah satu trik para penjual makanan, beras, mungkin yang bagian atas dibuatnya kuku balam, yang bagian bawah dimasukkannya raskin misalnya. Berbeda berbeda kualitas. Kualitas beras yang bagus di atas diletaknya, dan yang di bawah diletakkannya kualitas yang buruk. Ini penipuan, ikhwah. Ya, penipuan jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minni. Barang siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk kelompok kami. Wa anhu radhiyallahu anhu, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang mengusung senjata kepada kami, maka tak termasuk kelompok kami. Wa man ghasyana falaysa minna. Demikian juga mereka yang menipu kami, maka tidak termasuk kelompok kami. Demikian ikhwah. Dua hadis ini ya menunjukkan bagaimana tingkah para pedagang, yang memang tingkah-tingkah seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah melihat banyak trik-trik pedagang ini agar cara mereka untuk melariskan dagangannya, dan mungkin juga agar mendapat keuntungan yang lebih banyak, sehingga mereka tega ataupun mereka menghalalkan segala cara. Mereka menghalalkan segala cara, walaupun dengan harus menipu pembeli. Demikian ikhwah. Kan sebagaimana juga adanya produk-produk KW dengan merek-merek branded ya, yang mahal, kemudian dibuatlah yang KW-nya. Dibuat yang KW-nya. Kadang-kadang mereknya merek plesetan ikhwah. Ya, Sony, kemudian plesetannya Sunni. Ya. Itu juga kalau orang tidak awas, oh ini Sunni nih. Oh, enggak dibacanya jelas-jelas Sunni di situ. Demikian. Ini bukan maksud Sunni bid'ah, bukan ya. Ini merek. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada beberapa merek yang saya lihat itu memang dia mirip-mirip dengan merek yang terkenal. Mirip. Ya, mirip. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini harus seorang penjual ya harus hati-hati. Kalau seandainya ternyata dia merasa ini pembelinya nggak bisa membedakan mana yang Sony, mana yang Sunni, dia harus kasih tahu, Pak, tengok ini mereknya bukan Sony, ini mereknya Sunni, gitulah kira-kira. Jadi memang secara secara zahir penjual penjual tidak menipu. Kenapa dia nggak baca, kan begitu. Tapi ada baiknya agar jangan sampai penjual itu merasa tertipu, ya, merasa tertipu. Demikian ikhwah. Ini merupakan trik-trik pedagang demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, termasuklah cara menjual makanan seperti ini, menjual beras. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi yang nampaknya itu yang bagus, sementara yang tersembunyi yang tidak bagus. Atau kalau dia jual kain yang gulungan atasnya bagus, gulungan bawahnya itu ada cacat-cacat, cacat tenun misalnya, yang seharusnya diberitahu oleh si penjual. Ya. Yang seharusnya diberitahu oleh si penjual supaya si pembeli mengetahui bahwasanya barang jualan dia ini barang yang ada yang cacat, sehingga dia pun bisa memberikan harga yang pantas. Demikian. Atau misalnya dia jual pakaian misalnya. Kadang-kadang ada orang jual-jual pakaian itu ikhwah yang perlusin. Itu kan jarang yang cek satu-satu. Demikian, berapa? Paling dihitung lipatannya saja. Ternyata ada kemeja yang tak bertangan misalnya. Ini mana tangannya ini? Tapi itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini seorang penjual jangan sampai dia itu berbuat satu trik untuk menipu ataupun agar si pembeli tidak mengetahui kualitas produk dia yang rendah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-fujjar at-tujjar humul fujjar. Pedagang itu penjahat, tapi nggak semua tentunya, karena Rasul juga pedagang. Tapi itulah banyak sekali para pedagang itu yang punya trik-trik, ya, trik-trik. Demikian ikhwah. Dan termasuk juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika kita memberikan promo, kita yang mempromosikan suatu makanan, kemudian ternyata kita katakan
ini sangat enak, ini cun kali, misalnya begitu. Ternyata setelah awak ke sana tak enak sama sekali. Itu juga hati-hati itu yang endorse juga harus hati-hati. Ya, itu harus hati-hati. Ini jualan ini masalahnya. Ya, cun kali, cun. Padahal tak enak sama sekali. Orang datang ke sana makan membeli, kenapa? Karena si endorse-nya ini, ya kan? Kalau ternyata dia datang kemudian ternyata tak enak, coba kan merasa tertipu. Demikian ikhwah. Jadi ini perdagangannya begitu ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau yang memang asli katakan asli, kalau memang ada cacat katakan cacat. Kalau dia kalau dia kualitas 3 katakan kualitas 3. Jangan yang 3 katakan 1. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kadang-kadang ini merek AS. Awak kira Amerika Serikat, rupanya Ajo Sukarame. Dia sebutkan kepanjangannya. Demikian. Itulah ikhwah trik-trik ya, trik-trik sekarang ini. Taib. Ingat ketika memang si pedagang niatnya mau berbohong menipu si pembeli, maka Rasulullah katakan man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, yang membohongi kami, falaysa minna, maka dia tidak termasuk dalam kelompok kami. Demikian ikhwah. Min fiqhil bab, termasuk fikih bab 1, ikhfa'ul aib wa tadlis fil bai'i haram bi kulli anwa'ihi wa syatta ashkalihi. Merahasiakan, menyembunyikan cacat dagangan atau sengaja adanya penipuan dalam barang dagangan, hukumnya haram bikulli anwa'ihi, dengan semua jenis-jenisnya. Ini para pedagang lah yang tahu ini bagaimana cara merahasiakan, menyembunyikan aib, ya, aib dagangannya. Kadang-kadang ikhwah kita beli, ketika kita membeli kita tidak tahu, tapi sampai di rumah, aduh ini kok cacat. Kadang-kadang kita malas mulangi kan, itu malas, adalah. Tapi kita sudah merasa tertipu. Demikian ikhwah. Padahal kalau seandainya kita pulangin, kita punya hak. Kita punya hak, karena bagaimanapun ketika kita membeli sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, spesifikasi yang kita inginkan tidak sesuai, maka kita boleh memulangkan. Ya, kalau kita misalnya membeli salah satu peralatan elektronika, demikian ikhwah, kita mau mereknya merek tertentu yang asli dengan TP sekian, ya kan, TP sekian. Ternyata sampai di rumah kita beli tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini ketika kita membeli di marketplace kan, itu kan kita nggak di tempat, kita nggak bisa pilih-pilih, kita hanya melihat gambar. Makanya kita boleh komplain, dalam masa boleh komplain, termasuk misalnya kita memilih warna A misalnya, ternyata yang dikirim warna B misalnya. Demikian ikhwah, boleh kita komplain, boleh kita pulangkan, kita punya hak khiar. Demikian. Misalnya kita beli laptop, dengan spesifikasi RAM-nya sekian, prosesornya sekian, dengan Windows sekian, dengan Office-nya sekian, dengan beberapa aplikasi sekian misalnya, ya, lengkap yang kita inginkan. Ternyata kita ingin yang ori semua misalnya, program yang ori. Ternyata semuanya bajakan, boleh kita pulangkan. Ya, boleh kita pulangkan karena aplikasi yang asli, yang ori itu kan memang mahal dibandingkan yang bajakan, boleh kita pulangkan. Demikian ikhwah. Jadi tidak boleh seorang pun tidak boleh merahasiakan aib produk yang kita jual dan ataupun ada unsur penipuan. Hukumnya haram dengan semua, ya, dengan semua jenis-jenisnya, wa syatta ashkalihi, dan dengan semua bentuk-bentuknya.
Qala Tirmidzi fi sunanihi wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi karihul ghush wa qalu al-ghusyu haram. Imam Tirmidzi berkata dalam kitab sunannya, inilah yang diamalkan oleh para ulama dan mereka membenci yang namanya penipuan. Wa qalu, mereka katakan al-ghusyu haramun, penipuan itu haram. Nomor 2, idza iktashafa al-mushtari al-'aib, apabila ternyata pembeli tersingkaplah ada cacat, ya, ada cacat pada barang yang dibeli si pembeli, fahuwa bil khiyar fi raddi sil'ah, maka dia punya pilihan untuk mengembalikan barang dagangannya. Misalnya ikhwah, antum beli celana, ya, beli celana, ya mungkin tengok-tengok bagus, udah, ternyata sampai di rumah bagian kerampangnya, tuh tahu kerampang? Tahu kerampang? Apa Pak namanya Pak? Bahasa Indonesianya? Pisah, yang bawahnya tuh itu kerampang bahasa Yunani. Jadi yang kalau resleting terus ke bawah itu, nah itu bawahnya. Ternyata begitu kita pakai loh, robek segini, nggak dijahit. Mungkin lupa penjahitnya. Demikian, itu kan cacat namanya, ya. Maka bagi si pembeli boleh memulangkan, bang, ini pisahnya kok nggak dijahit, memang modelnya begitu. Demikian. Mungkin juga si penjual berkelah, memang modelnya begitu bang. Jadi kalau mudah gitu, nggak usah pakai buka-buka lagi. Misalnya bekilah lah dia misalnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini boleh kita pulangkan, ya. Boleh kita pulangkan. Demikian ikhwah. Atau ketika kita misalnya membeli ini kain nggak luntur kan bang? Oh tidak diluntur, dijamin tidak luntur. Rupanya kena hujan. Begitu pulang kena hujan, luntur sampai kena sepeda motor kita misalnya lunturnya. Maka boleh dipulangkan. Abang katakan dijamin tidak luntur. Mungkin si penjual punya trik supaya tidak bisa menerima. Abang bacanya dari mana? Kita sebagai seorang Islam bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bukan dijamin tidak luntur itu kan bacanya kiri ke kanan. Kita sebagai muslim membaca dari kanan ke kiri. Ya mungkin banyaklah trik-trik mereka agar tidak menerima, ya, tidak menerima. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau seandainya ada aib ataupun ada cacat pada barang tersebut yang kita beli, produk yang kita beli, maka fahuwa bil khiyar fi raddi sil'ah, maka dia punya hak untuk memulangkan barang yang dia beli. Punya hak khiyar. Khiyar ini punya hak ini, boleh dia pulangkan, boleh tidak dia pulangkan. Ya, boleh dia pulangkan, boleh tidak dia pulangkan. Misalnya ikhwah, antum beli sepatu misalnya, beli sepatu di marketplace, nomor sekian, betul, nomor misalnya sepatu antum itu nomor 43. Sampailah di rumah, tengok bentuknya masya Allah sama sebagaimana yang digambar, nomornya juga tercantum seperti itu. Kemudian ternyata begitu antum pakai yang nomor 43 tak muat, gimana jadinya? Dipulangkan? Gimana? Ternyata kaki antum nomor 53, bukan 43. Atau terlalu lapang, lobok. Gimana? Bisa dipulangkan? Hah? Boleh? Hah? Boleh dipulangkan, boleh tidak. Itu yang salah siapa? Si pembeli, salah nomor dia. Ya, salah dia, kenapa dia salah nomor? Demikian ikhwah. Makanya juga si penjual ketika dia mau jual sepatu, nomor-nomor itu nomor-nomor standar. Tidak bisa dia buat nomor sendiri. Lah, bang, ini kan ini udah 43. Enggak, bang, ini besar ini 33. Oh, bang, kalau di sepatu kami 33 di sana, udah 43 di sini. Oh, nggak bisa begitu. Ya, karena nggak standar, dia harus pakai standar. Makanya antum ada lihat nggak
kalau orang buat sepatu itu ada kayu yang untuk apa? Malnya, kayu itu. Itulah standar besar kecilnya sepatu. Ya, tidak bisa kita buat enggak standar kami di sini, kalau di sana 33, di sini sudah 53. Enggak bisa seperti itu. Ya sama juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika seorang punya menjual baju kan ada XL, double XL, L, ada M, demikian ikhwah. Tapi memang kalau bajunya agak lebih susah. Makanya antum ketika mau beli ya harus benar-benar sudah perhatikan, mungkin dengan berapa leher, lingkar leher, bahu, pinggang dan seterusnya, panjangnya baju, panjangnya lengan, itu harus sudah tahu itu semua. Jadi kalau seandainya si pedagang sudah memberikan spesifikasi seperti ini, ternyata antum yang salah, maka itu salah antum. Antum nggak punya hak untuk mengulangi, kecuali kalau si penjual rela memulangkannya. Demikian ikhwah. Misalnya antum beli baju untuk anak antum, ternyata sampai di rumah nggak muat, anak antum yang lebih besar, antum datangi si penjual, bang, ternyata nggak muat bang, boleh nggak si penjual mengatakan, aduh, barang yang sudah dibeli tidak boleh dipulangi, itu gimana? Punya hak si pedagang. Kenapa? Karena kita yang beli. Kenapa nggak anakmu bawa ketika membeli? Demikian ikhwah. Tidak ada kesalahan si pedagang di situ. Nggak boleh juga kita marah-marah. Oh, abang zolim, jual baju nggak muat ke anak saya. Siapa tahu anak anda gendut gitu. Demikian ikhwah. Jadi hal-hal seperti ini, ya, itu bukan kesalahan si pedagang. Yang dimaksud si pedagang ini adalah ada hal-hal yang memang dia rahasiakan, ya. Ada hal-hal yang memang dia rahasiakan, berupaya atau dia tutup-tutupi. Misalnya dia jual tas, ada cacat, ditutupi dengan merek, misalnya, ya. Merek itu nutupin cacatnya, robeknya, sehingga si pemilik nggak tahu kalau di situ ada cacatnya. Maka ketika si pembeli tahu, dia boleh memulangkannya. Permasalahannya terkadang tahunya itu setelah 3 bulan kemudian. Setelah, kadang-kadang kan pembeli ini ada yang seperti ini ikhwah, agak enggan merobek merek itu, nggak mau dia. Kenapa? Supaya tahu orang ini baru gitu kira-kira. Demikian. Kan sama seperti ada orang beli kipas angin, beli mobil, beli sepeda motor, kan ada bungkus-bungkus plastiknya. Sampai 2 tahun bungkus plastiknya nggak dirobek-robek. Demikian, di jok tempat duduk masih berbungkus. Kenapa masih berbungkus? Jadi ternyata ketika merek itu sudah robek, di balik merek itulah ternyata cacat. Masalahnya sudah dipakai sebulan 2 bulan. Itu gimana jadinya? Bisa nggak kita pulangkan? Nah, itu juga susah ikhwah. Ya, itu juga susah. Memang seharusnya kalau seandainya ketika kita belum pakai ketahuan itu ketahuan robeknya, boleh kita pulangkan. Permasalahannya kita sudah pakai, sudah lama pakai. Kalau baju sudah 3 kali cuci gitu kira-kira. Demikian. Kalau kita pulangin nggak akan mau si penjual. Tapi si penjual tetap berdosa. Kalau memang dia sengaja meletakkan merek itu untuk merahasiakan, menyembunyikan aib, berdosa dia. Walaupun si pembeli sungkan untuk memulangkan, karena dia merasa kenapa saya nggak teliti sebelumnya begitu. Tapi si penjual tetap dikatakan berdosa, haram. Kenapa? Karena dia sengaja untuk merahasiakan, menyembunyikan cacat produk yang dijualnya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi sekarang permasalahannya, oke, sudah ketahuanlah oleh si pembeli ada cacat, dia punya hak untuk memulangkan. Jual belinya sah apa tidak? Jual belinya sah, ikhwah. Ya, jual belinya sah. Seandainya si penjual memulangkan, tidak diterima oleh si pembeli. Si pembeli memulangkan, nggak diterima oleh si penjual, maka si penjual berdosa. Jualnya sah,
transaksi jual belinya sah. Ma'adzalika fal bai'u sahihun, begitupun jual belinya sah. Demikian ikhwah. Qala al-Baghawi fi Syarhi Sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, wa tadlisu fil bai', penipuan dalam jual beli haramun, hukumnya haram. Mislu ayyukhfi al-aib, seperti orang yang merahasiakan ataupun menyembunyikan cacat dagangan. Au yusirri syad, au yusirriya syad. Yusirriya syad ini ikhwah apa ya? Kambing itu dia punya air susu. Ya, punya air susu. Dia mau jual nih kambing. Misalnya ada orang berminat, 3 hari lagi dia datang. Jadi 2 hari itu susunya nggak diperah-perah, supaya kesannya apa? Banyak susunya, gitu kan? Demikian. Jadi sengaja udah, kalau diperah setiap hari, kan biasa kambing diperah setiap hari. Diperah mungkin hanya setengah gelas, tapi karena dia mau dijual, nggak diperahnya mungkin selama 4 hari. Jadi besarlah tempat susunya itu, ya. Jadi seolah ini kambing memang susunya banyak. Nah, itu termasuk penipuan ikhwah. Ya, termasuk salah satu penipuan. Kemudian termasuk kalau sekarang itu kan ada modelnya sapi gelondongan tuh. Nah, sebelum dijual disuruh minum tuh sapi. Ya kan, masukkan selang. Wus. Demikian nampaklah kekar tuh sapi. Rupanya kekar air. Begitu disembelih air isinya semua. Demikian ikhwan. Ini pedagang-pedagang punya ulah ini. Demikian. Kalau di media sosial kan kita lihat yang jual-jual ayam yang sudah dipotong itu kan disuntik-suntik air kan. Suntik pahanya sih air suntik-suntik begitu sehingga terasa jadi besar. Demikian padahal isinya disuntikkan air. Itu ikhwah. Kemudian juga yang jual-jual buah-buahan, semangka, ada suntik merah. Demikian. Suntik merah. Begitu dibuka, merah, rasanya anyep. Tidak ada rasa. Demikian ikhwah. Ya, kalau ikhwah kita potong semangka kemudian ternyata enggak merah, paling kita katakan ya udahlah, begitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang berani potong, dibelah gitu kan, dicucuk segitiga, diambil tuh. Gimana Pak? Oke, kita tengok merah mereka, oke lah. Karena kalau semangka sudah sangat merah identik dengan sangat manis. Begitu kita makan di rumah rupanya nggak ada apa-apanya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi itulah dia. Atau mungkin kita menjual buah-buahan yang terkenal enak, ya. Sementara si pembeli nggak tahu bedanya. Misalnya antara durian bahoro dengan durian montong, beda kan? Antum pernah makan durian montong? Belum? Sama lah kita. Kabarnya durian montong itu yang kemarin tuh montong tuh. Oh, pernah berarti saya. Pernah. Maaf ya. Baik. Jadi ikhwah, kalau durian montong ini kan bijinya kecil, dagingnya tebal, demikian. Ya, warnanya kuning. Ya, mungkin si penjual ini, Pak, ini montong nih Pak, warnanya kuning, bijinya tebal. Dia katakan begitu ya. Si penjual, si pembeli taunya ini durian montong itu lebih mahal dan lebih enak. Taunya dia begitu. Ciri-cirinya dia nggak tahu. Demikian ikhwah. Akhirnya dijualkanlah ke dia durian bahoro misalnya. Demikian. Yang isinya apa? Bijinya besar, isinya tipis. Demikian. Begitu dimakan anyep. Ketipu dia. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, itu termasuk trik-trik. Makanya sebagai pembeli juga memang harus hati-hati. Dia harus punya khibrah dalam membeli sesuatu. Termasuk juga ikhwah ketika kita beli mobil, ya, beli mobil, kan bisa saja keropos-keropos itu di selasi ban, kan ada di dalam media sosial. Yang keropos di selasi ban, di selasi ban, dikasih dempul, dicat bagus, demikian. Ternyata kesenggol lidi keropos dia.
Ternyata sudah nggak ada lagi platnya, sudah nggak ada, plat bodinya sudah nggak ada lagi. Rupanya platnya tinggal selasiban, sesentip misalnya. Demikian ikhwah. Ya, ini trik-trik orang, ya, trik-trik orang dalam merahasiakan, menyembunyikan aib. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Jadi seperti di sini, hewan kambing itu tidak diperah. Jadi seolah dia dibiarkan terlihat gemuk. Tempat susunya itu besar. Oh, ini kan tanda-tanda bahwasanya ini banyak susunya, sehingga orang bisa membeli kambing tersebut mahal. Memang sekali perah, ketika dia beli sekali perah, masya Allah 2 gelas. Tapi besoknya 1/4 gelas. Ternyata dia ketipu. Au yughammiru wajhal jariyah, atau dia jual hamba sahaya, ini kata Imam Baghawi, atau dia jual hamba sahaya supaya terlihat hamba sahaya cantik, di make upin, dibedak, ya kan, dibedak, alas bedak lagi, yang bopeng didempul, wah kok putih bagus begitu kan, sampai di rumah rupanya 1 senti bedak semua misalnya, rupanya hitam. Demikian. Ini juga satu penipuan, ya, satu penipuan ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya antum yang jomblo-jomblo ini kalau mau nazar, kasih syarat, enggak usah pakai make up. Demikian. Syaratnya enggak usah pakai make up. Kalau enggak, masya Allah, mama ini berapa lapis bedaknya? Digini kan? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi itulah dia. Ya, antum juga ketika nazar jangan mau nipu juga. Bawa mobil padahal rental. Demikian supaya diterima, bawa mobil rental, bawa kemeja branded rental. Demikian, rupa semua rental, nggak punya apa-apa rupanya dia. Itu juga jangan. Artinya ya apa adanya sajalah. Jadi orang bisa menilai apa adanya. Cerita tinggi begitu. Ternyata si keluarga akhwatnya juga sama gitu kan, sama. Udahlah, tukang tipu ketemu tukang tipu. Taib, fayadhunnuhal mushtari hasana, sehingga si pembeli budak ini mengira, oh ini budaknya cantik. Au yuja'idu sya'raha ghairu an yabi'a ma'aha yasihhu, ghairu annal bai'a ma'ahu yasihhu. Atau si penjual mengkeritingkan rambut si hamba sahaya ini. Hanya saja memang jual belinya dianggap sudah sah. Wa yuthbitu lil mushtaril khiyar idza waqafa alaihi, dan si pembeli punya hak khiyar, punya hak untuk memulangi karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia, spesifikasi yang telah dia persyaratkan, idza waqafa alaihi, jika dia menemukan cacat tersebut. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi intinya ketika kita berdagang, maka kalau ada cacat kasih tahu aja. Kasih tahu aja. Karena apa ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Karena kalau kita berdagang kemudian si pembeli itu puas dengan layanan kita, dia merasa tidak tertipu, suatu hari dia akan balik kembali ke toko kita. Tapi kalau dia merasa tertipu, sementara kita merasa punya untung banyak, mungkin kita lihat, waduh ini orang pedalaman. Akhirnya dinaikkan harganya. Demikian, sepatu yang harusnya harga 50.000 dikatakan mungkin 400.000. Ini asli Pak, tahu dia orang pedalaman ini, bisa ditoko-tokohin. Demikian ikhwah. Ketika nanti okelah, ketika itu dia nggak tahu, sampai di rumah kemudian orang mengetahui, loh ini sepatu ini kemarin saya beli 50.000, kamu kok belinya 40.000, kan tertipu dia nggak akan balik lagi ke toko kita ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kita ingin kan ada bahasa kita kan langganan, itu dia langganan. Kadang-kadang pembeli itu gitu juga ikhwah, alah berapa nih Pak harganya, sekian, jangan mahal lah kan langganan, tak kapan dia beli di situ. Jangan antum begitu juga ya? Enggak kan? Alhamdulillah. Demikian. Kita kan ada langganan. Yang si penjual nggak mungkin katakan, kapan rupanya ibu beli di sini? Kan nggak mungkin begitu kan? Karena mungkinnya juga dia ingat-ingat siapa pembelinya.
Demikian. Karena nggak ada pakai daftar buku tamu pembeli. Demikian. Tapi begitu akhirnya dengan cara dan mengatakan langganan lah. Ucapan langganan itu tujuannya apa, ikhwah? Hah? Iya, menekan harga penawaran bagi si penjual. Demikian, ikhwah rahimallahu. Jadi masalah pedagangan seperti ini, ikhwah, terkadang sikap-sikap pedagang itu terkait dengan sikap pembeli juga. Demikian, ikhwah. Terkadang kita sampai tidak berani menawar karena khawatir tawaran kita masih tinggi. Ternyata tidak seperti itu. Misalnya ada di pasar-pasar tertentu memang terkenal penawarannya tinggi. Berapa harganya, Pak? 400.000. 400.000 lah ya. Iya, silakan. Bayangkan dari 400.000 berapa? 100.000 lah, kasihkan. Kita jangan-jangan kemahalan kita nawarnya. Karena ada perasaan begitu, ikhwah. Ya. Jadi akhirnya kita merasa tertipu jadinya. Wah, ini ya kalau kan seharusnya tidak wajar. Kalau 400.000 tawar 100.000. Itu kan. Biasanya kalau 400.000 tawar berapa? Hah? 300, 3,5 gitulah kan. Itu pun alot kan ceritanya kan. Berapa, Pak? Yuk, jangan, Pak, 300 lah, Pak. Udahlah 355.000. Ah lah 5.000 turunnya. Turunlah, udahlah 50-50. Nah, naik 50, turun 50. Gitu-gitulah. Pokoknya lobby-lobby politik lah di situ. Harga. Kadang-kadang sudah pergi lagi, tarik, ala Pak sampah lah sikit, Pak, begitu. Demikian. Kadang-kadang pembeli ini juga buat kita emosi, kok. Saya kan dulu penjual jam. Yang itu, Pak, oh buka lah. Kita kan berusaha juga, buka. Antara pembeli dengan pedagang sama. Si penjual ketika dia nunjuk langsung dikeluarkan set. Supaya apa? Kalau sudah banyak, sungkan si pembeli untuk nggak jadi beli. Rupanya si pembeli kosong juga ininya. Nggak peduli dia. Udah 10 yang turun. Aduh, Pak, nggak ada yang cocok, maaf lah ya. Kan nggak mungkin kita paksa. Ya udahlah, tapi merah udah mata ini. Demikian, bukan sedih, emosi. Bukan merah karena sedih, karena emosi. Oh, sudah 10 jam dia bongkar. Kita maksudnya supaya dia segan untuk menolak, ternyata dia nggak segan. Itu, ikhwah. Itulah suka duka pedagang. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi ketika si pembeli mengetahui apa cacatnya, maka dia boleh memulangkan. Demikian, ikhwah rahimallah. Selanjutnya, yang kedua, babu zajri anil infaqi sil'ah bil halafil kadhib. Bab dicelanya melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Nah, ini kalau ini sudah sudah tingkat tinggi lah ini. Kalau tadi kan nipu. Ini nipunya pakai sumpah nama Allah. Waduh, dah nggak tanggung-tanggung lagi nih. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Imran ayat 77, "Innal ladzina ishtarawna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalila." Sungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian terhadap Allah dengan sumpahnya dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun balasan di hari akhirat, tidak akan dapat nikmat sedikit pun ataupun bahagian di akhirat. Wala yukallimuhumullahu, Allah tidak akan mengajak dia bicara. Ikhwah, kalau Allah nggak ajak bicara berarti Allah nggak pedulikan. Tapi kalau Allah ajak bicara masih ada kemungkinan untuk diampuni. Misalnya, kamu kenapa begini? Begitu. Kamu kenapa begini? Artinya Allah ajak bicara. Makanya kita lihat dalam beberapa hadis ketika Allah ajak bicara di hari kiamat, kamu kenapa begini? Kasih alasan. Ya udah saya ampuni, begitu. Artinya ada kemungkinan. Tapi tapi diajak bicara pun tidak. Enggak dipedulikan. Inilah dia. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah yaumal qiyamah, wa la yuzakkihim, dan tidak akan disucikan dia dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim, untuk mereka ini azab yang pedih. Allah juga berfirman, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Janganlah kalian jadikan sumpah kalian itu sebagai alat penipuan di antara kalian,
sehingga tempat pijak kalian akan tergelincir dari tempat pijak kalian yang sudah mantap. Wa tadzuqus su bima sadattum an sabilillah, sehingga kalian akan merasakan keburukan karena kalian telah menghalang-halangi ke jalan Allah. Walakum adzabun azim, untuk kalian azab yang sangat berat. Wala tasyaru bi ahdillahi thamanan qalila, janganlah kalian membeli perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Innama indallahi wa khairul lakum, sungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. An-Nahl ayat 94-95. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-halafu munfiqatu lis-sal'ati mumhiqatu lil barakah, bahwasanya sumpah untuk melariskan dagangan dapat menghilangkan keberkahan. Ikhwah, ini ada dua. Satu, sumpah tapi sumpahnya dusta, ya. Misalnya ini ori Pak, demi Allah ini barang ori. Dah, itu satu, itu jelas dosa besarnya. Yang satu lagi, Pak ini ori Pak, demi Allah ori, betul ori. Yang satu dusta, yang satu tidak dusta, jujur dia. Tapi untuk meyakinkan si pembeli dengan cara menyebutkan dengan cara menyebutkan sumpah. Baik. Yang pertama dosa besar, yang kedua menghilangkan berkah. Itu ikhwah. Yang pertama dosa besar karena sudah berani berbohong dengan nama Allah. Yang kedua, ya tidak berdosa karena jelas dia jujur, bukan bohong, tapi menghilangkan berkah. An Abi Qatadah Al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Qatadah Al-Ansari bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa qasatul halaf fil bait, jangan kalian banyak bersumpah ketika jualan. Jual apapun, ya. Kita apakah jual proyek, apakah jual dagang, jual produk, sama. Ini berapa hari siap ini misalnya? Kita tukang nih, pemborong rumah misalnya 1 unit. Berapa hari Bang siapnya? 3 bulan. Betul nih, wallahi 3 bulan jadi insya Allah. Itu nggak dibolehkan ikhwan. Tapi ingat, ketika seorang mengucapkan sumpah lantas dia katakan insya Allah, itu berarti dia sudah nggak sumpah. Misalnya, demi Allah saya tidak akan makan durian lagi, insya Allah. Besok dia makan nggak apa-apa. Insya Allah itu membatalkan sumpah tadi itu. Demikian. Jadi antum jangan mau ditokok-tokokin orang maksudnya. Bang, kemarin katanya sumpah nggak makan durian. Ingat-ingat tadi, akhirnya apa? Insya Allah. Demikian. Jadi insya Allah itu membatalkan sumpah. Jadi barang siapa yang mengucapkan sumpah kemudian mengatakan insya Allah, fala yahnas, berarti dia tidak dikatakan melanggar sumpah kalau dia melanggarnya. Taib. Jangan kalian banyak bersumpah ketika jualan. Fa innahu yunaffiqu summa yamhaqu. Memang sumpah tersebut bisa melariskan tapi menghilangkan berkah. An Abi Dzar, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak akan dilihat oleh Allah, wa la yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosanya, wa lahum adzabun alim, untuk dia azab yang pedih. Apa itu? Faqara'aha Rasulullah salasa marrat. Beliau ucapkan ini 3 kali. Salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. 3 kali beliau ucapkan. Kemudian apa saja itu? Qalu ya Abu Dzar khabu wa khasiru. Kata Abu Dzar, wah sungguh orang itu orang yang rugi, ya, orang yang rugi dan tidak beruntung. Manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
Orang yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 4 dapat dia di hari kiamat. Ya. 4 dapat dia. Siapa itu? Qal al-musbil, seorang yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Wal mannan, orang yang suka mengadu domba. Yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib, seorang yang melariskan dagangannya dengan cara bersumpah palsu. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Baik, itu sajalah kajian kita, nanti kita lanjutkan lagi. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan, ada di antara antum yang mau bertanya atau boleh juga di 0813 600 661. Para pemirsa yang memperhatikan kajian kita, Anda boleh memberikan pertanyaan Anda di 0813 600 661. Silakan. Ya, Pak, silakan. Asli. Terus dia bersumpah, dia asli. Tapi dalam hati kita, padahal dia udah dari Allah nih. Tapi dalam hati kita enggak asli. Nah, jadi kita pergi. Ya. Boleh kita percaya pada dia. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, salah satu adab orang yang memberikan kita sumpah. Salah satu adab kita terhadap orang yang memberi kita sumpah yaitu mempercayai. Itu dia, mempercayai. Itu adab, tapi ya, adab. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih di mana Nabi Isa alaihissalam dia melihat ada seorang mencuri. Lantas dia pegang, dia katakan, "Kamu mencuri ya?" "Wallahi saya nggak mencuri." "Oh, kalau begitu mata saya yang salah." Begitu. Ya. Kecuali dia sudah sangat jelas, misalnya dia curi ayam dalam kain sarung. Bunyi ini dalam. "Kamu mencuri ayam malam-malam jam 3 ngapain?" "Kamu curi ayam?" "Enggak, itu apa? Ayam?" "Enggak, kotek," katanya. "Itu apa?" Oh iya, kamu sudah sumpah ya." "Wallahi," katanya tadi. "Itu suara ayam kan?" "Ya, tapi kamu kan kalau sudah katakan wallahi, saya percaya kamu nggak bawa ayam." Sudah ketok di situ kok, sudah jelas itu. Itu kalau itu udah jelas ikhwah. Jelas dia palsunya, jelas dia bohongnya. Demikian. Ya, kalau ini kita boleh, tapi kalau seperti itu adabnya kita percayai. Adabnya. Kalaupun nggak kita percayai nggak apa-apa, tapi adabnya dipercayai. Demikian. Apalagi kalau kita yang minta sumpah. Ini batik asli nih, Pekalongan. Saya langsung belinya di Klewer, Pasar Klewer, Solo. Betul nih Pak, asli Pak. Asli Bang, asli Pekalongan. Sumpah Pak, wallahi asli. Nah, kita yang nyuruh dia sumpah. Maka ketika dikatakan wallahi, kita wajib untuk mempercayai. Jangan sampai sumpah Bapak ya ini asli. Wallahi kata ini asli. Bapak sumpah palsu tuh. Terus ngapain lagi? Mau dia salto 3 kali, kayang 5 menit gitu baru mau dia percaya. Demikian. Itu sumpah itu sudah tahapan paling atas persaksian. Saya nggak percaya tuh. Kamu harus apa dulu? Dipocong dulu baru saya percaya. Ngapain? Suruh pulang aja tuh pembelinya. Demikian. Ya, jadi adabnya kita harus percaya adabnya. Allahu a'lam. Lagi? Ya. Khiyar majelis itu ikhwah, sebagaimana sabda Nabi sallam, al majlisu bil khiyar ma lam yatafarraqa. Majelis itu ada hak khiyar. Artinya ketika si pembeli dan si penjual berada di majelis dia, majelis jual beli, majelis tawar menawar, masih tempat. Ya kalau kita pembeli masih di toko dia lah. Itu namanya majelis. Maka selama di situ baik si pembeli maupun si penjual punya hak khiyar. Artinya ketika dia masih di situ, boleh kata si pembeli, "Aduh Pak, nggak jadi saya beli." Begitu. Boleh juga si penjual mengatakan, "Maaf Pak, nggak jadi saya jual." Boleh. Itu namanya hak khiyar. Ya. Al majlisu al khiyar.
apa namanya, ketika dia berada di majelis itu, ketika dia berada di tempat jualan, maka dia punya hak akhir. Hak akhir untuk si penjual, hak akhir untuk si pembeli. Misalnya ketika si penjual mungkin kemurahan dia ngasih harga, ya, tapi masih di situ, Pak, nggak jadi Pak, saya kemurahan tadi ngasih harganya sebenarnya nggak segitu, sekian harganya. Nah, misalnya boleh, nggak jadi beli, ya udah nggak apa-apa. Demikian juga si pembeli, ya, sudah dia pilih-pilih, aduh Pak, nggak ada yang cocok, atau sudah tawar menawar, sekian ya Pak ya harganya, ya oke. Misalnya harganya sepakat di 200.000 misalnya, tapi kemudian si pembeli mengatakan, Pak nggak jadilah Pak ya. Loh kenapa Pak? Iya nggak jadi aja. Demikian. Boleh. Kenapa? Dia masih di sana. Tetapi malam yatafarraqo, selama mereka belum terpisah, artinya si pembeli kalau si pembeli sudah meninggalkan tempat, ya, si pembeli belum meninggalkan tempat, maka tidak ada hak khiyar lagi. Kalau sudah si pembeli meninggalkan tempat, kemudian datang lagi, Bang nggak jadi Bang saya beli, maka si penjual punya hak, aduh barang yang sudah dibeli tidak boleh dipulangi. Atau si pembeli melihat, si penjual melihat si pembeli, dia mungkin muter lagi, Bapak tadi kan yang beli barang saya? Iya Pak. Aduh Pak, boleh nggak ya dipulangkan? Nggak jadi saya jual. Kata si pembeli, maaf Pak, barang yang sudah dijual nggak boleh dipulangkan, nggak boleh tarik lagi. Misalnya. Boleh, itu punya hak dia. Itu dia. Kalau sudah terpisah, tapi kalau belum terpisah, masing-masing masih punya hak. Itu dikatakan hak khiyarul majlis. Ya, ada lagi? Ya. Apabila si pembeli meminta kepada si penjual untuk bersumpah terkait barang yang dibelinya, apakah bila nanti si penjual melakukan sumpah dia hilang berkahnya? Penjualnya? Enggak, bukan pembeli, penjual. Penjualnya ya. hilang berkahnya. Ya. Walaupun tadi dipaksa sama si pembeli. Dipaksa ini ya. Insya Allah nggak apa-apa. Kalau ini kan la tukthirul halaf, jangan kalian memperbanyak sumpah. Artinya mau tidak mau kan ini dia diminta sumpahnya. Insya Allah nggak apa-apa karena ini bukan atas pilihan dia, ya. Yang pilihan dia itu, ayo ini Pak barang asli, wallahi, misalnya begitu. Nggak disuruh sumpah kok sumpah. Demikian. Insya Allah nggak apa-apa kalau itu, karena dia diminta untuk bersumpah, masalahnya diminta untuk bersumpah, dan dia tahu ini asli dan dia nggak bohong, boleh. Ya, misalnya antum jual kopi gitu kan, ini Arabica apa Robusta gitu. Bagi yang nggak tahu kan sama aja bentuk kopi ya mungkin ya, sama-sama bentuk kopi gitu kan. Dan bagi yang nggak tahu juga membedakan mana Arabica mana Robusta gitu kan. Bagi yang nggak pengopi, yang taunya dia manis nggak manis gitu aja, kopi manis nggak manis itu taunya. Tapi kalau yang jenis-jenis itu nggak tahu dia. Ini bang ini, karena dia nggak tahu dikasihkan aja, udah nggak masalah. Tapi bagi yang pengopi dibelikanlah dibawa ke orang yang pengopi, kopi maniak misalnya. Tahu dia, oh ini bukan ini nih, salah bang ini gitu. Demikian, salah permintaan, boleh dia pulangkan. Demikian, boleh dipulangkan. Demikian. Atau misalnya jual kopi campur jagung, ada nggak? Ada kan? Ini kopi kok kuning-kuningan, kekuning-kuningan. Oh ini kopi beda nih, ini jenisnya lain. Ini kopi dari tebing tinggi. Kapan tebing tinggi apa kan? Tubuh kopi. Tapi itulah ternyata sebenarnya jagung. Jagung itu apa bang? Untuk meredam nikotinnya gitu. Supaya murah. Palsu ternyata. Ya, jadi setengah kilo kopi, 1/4 jagung gitu, diaduk lah begitu ya, diaduk, masya Allah. Memang pintar-pintar para pedagang-pedagang penipu-penipu ini. Ada saja cara dia trik. Kadang-kadang penipuan itu bisa nggak tahu loh kita, bisa nggak tahu. Jelas dia itu ada penipuan di situ. Kita sampai nggak tahu. Itu hebat memang. Makanya hati-hatilah untuk pedagang-pedagang ini. Ya.
Seperti kalau beli barang elektronika kan kita nggak tahu mana yang asli mana yang palsu, ya kan? Bentuk sama, kualitas sama, demikian. Tapi kalau yang asli 6 tahun baru lobet, ini setahun udah bawaannya mau lobet aja, nah gitu kan? Demikian ikhwah. Baru ketahuan setelah setahun makainya. Kalau punya teman yang masih 6 tahun masih oke gitu kita pakai HP-nya. Tapi ini kok udah mulai lelet, muter-muter, ngidupin aja. Ngidupnya seperempat jam baru dia on misalnya. Baru ketahuan. Itu saking hebatnya penipuan itu ikhwah. Oke, dia bisa terbebas, selamat dia. Laku barangnya, barang KW-nya yang dianggap asli dengan harga murah. Tapi keberkahan, kemudian dosa gimana? Apa nggak dipertimbangkan? Demikian ikhwah. Jadi itu dia ya. Ada lagi? Ya. Kita membeli suatu barang. Ya. Kemudian barangnya tidak cocok, kita kembalikan kepada pedagang. Nah, kemudian pedagangnya mau, tapi dalam hatinya seperti ada apalah kurang enak gitu. Cuman dengan catatan, udahlah separuh harga dipotong, ya kan gitu. Kata si pembeli potong separuh harga gitu. Maksudnya ya dari kemudian itu kan berapa separuh harga? Apanya kita termasuk penjual ini? Itu yang pertama. Tunggu Pak, saya pahami dulu pertanyaan pertama. Artinya sebenarnya barang yang dibeli itu sudah cocok sebagaimana yang diminta, gitu. Tetapi sampai di rumah, mungkin karena kita yang salah, pembeli yang salah, apa penjual yang salah? Kita yang salah, ya. Kemudian kita balikkan, tapi dipotong separuh harga, gitu. Nah, kita sama-sama mau lah, gitu. Nah, itu kira-kira. Gak apa-apa kalau itu. Kalau seperti itu ikhwah, ketika kita yang salah pembeli, si penjual bisa mengatakan, aduh Pak nggak bisa Pak, kan kesalahan ada pada Bapak. Tapi mungkin karena ada tawaran bagus, udahlah, sini saya pulangkan setengah harga. Pulangkan uang setengah harga. Kadang-kadang pun nggak mau juga itu pedagang pulangkan setengah harga, karena dia tahu modalnya seperempat. Lebih kadang nggak mau juga, ya. Seperti ada mungkin feng shui-nya nggak bagus gitu. Ada merasa ini kalau barang yang sudah dibeli kemudian balik pulangkan duit, ngambil lagi uang dari laci itu seperti ada pantangnya gitu, nggak tahu khurafat apa itu, saya nggak tahu juga. Sama dengan ketika baru buka dasar kan, kipas. Demikian, iya. Jadi kipas itu, nggak tahu entah kenapa itu. Demikian. Ya, itu khurafatnya banyak sekali pedagang-pedagang ini. Ada lagi buka dasar. Apakah buka dasar itu harus lebih murah dibandingkan sebelum apanya? Harga-harga berikutnya. Ini kan khurafat juga. Demikian. Kenapa harus lebih murah? Apakah seandainya dia ya pokoknya buka dasar lebih murah lah, nggak apa-apa sih. Tapi kalau dengan buka dasar lebih murah, maka akan laris dagangannya. Itu juga khurafat. Apalagi buka dasar dikipeh-kipeh macam gitu. Ya. Itu jelas khurafat besar, ikhwan, nggak dibolehkan. Gimana Pak yang kedua? Yang kedua nih Pak, sholat rawatib ini kan mengiringi sholat fardu. Ya. Di suatu masjid dilaksanakan sholat jenazah. Ya. Mari kita dulu kan sholat rawatibnya dulu ataupun apa sholat jenazah ini? Begini, Bapak di situ pendatang atau BKM? Udah ikut aja BKM. Maksudnya kalau dikerjakan setelah sholat jenazah boleh? Boleh. Jadi Bapak maksudnya kalau Bapak pendatang jangan marah-marah. Ini cuma ini, jangan, biarkan aja. Kecuali kalau Bapak BKM. Kalau Bapak BKM, maka yang namanya jenazah itu kan harus lebih dicepatkan. Asri'u bi janazatikum. Segerakan penyelenggaraan jenazah kalian. Segerakan di sini, segerakan penyelenggaraannya, segerakan sampai dikebumikan. Itu disegerakan. Di beberapa masjid saya lihat ada di mereka sholat sunnah dulu. Taulah kalau sholat sunnah itu ada yang lambat, ada yang enggak gitu kan. Akhirnya ini jadi terbengkalai, tertunda. Demikian ikhwah. Jadi seharusnya bagaimana? Ya
Begini, jenazah itu apa hukum sholat jenazah? Fardu kan, fardu kifayah. Sunnah rawatib, sunnah. Lebih kuat mana? Fardu kifayah tentunya. Kemudian ini disuruh untuk disegerakan. Jadi kalau saya katakan salah kalau ada masjid yang mendahulukan sunnah rawatibnya ketimbang sholat jenazahnya. Demikian. Sholat rawatib nanti agak-agak di belakang juga bisa. Demikian ikhwah. Jadi kalau BKM ya seharusnya BKM mendahulukan jenazah dibandingkan sholat sunnah rawatib. Ada di Jalan Japaris tengok ada itu, ya, mendahulukan sholat sunnah rawatibnya baru mereka sholat jenazah. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita sebagai pendatang di masjid tersebut setelah sholat jenazah silakan sholat rawatib, boleh, insyaallah. Ustadz, jika kita terinspirasi dengan suatu merek kemudian kita meniru desain barangnya tapi merubah sedikit dan menjual dengan merek kita sendiri, apakah dibolehkan? Boleh ya, boleh, nggak ada masalah ya. Karena pada dasarnya model itu masing-masing apa namanya, masing-masing itu sebenarnya comot sana comot sini kemudian disatu-satukan gitu. Itu ikhwah ya, nggak apa-apa ya. Kalau orang-orang Sukarami ikhwah itu yang tukang-tukang sepatu itu, mereka ke Jakarta itu nengok-nengoknya, pergi mereka ke pasar Senen atau segala macam, tengoknya aja begitu sepatu. Seminggu lagi muncul di Sukarami. Pintar mereka ya, di scan-nya itu sepatu. Ketika dia buat merek yang sama, sudah berarti bohong, dia harus rubah. Demikian ya, apalagi dibuat merek sama, apanya sama. Jadi tidak apa-apa dengan meniru-niru. Sama seperti ini ikhwah, logo rata-rata kan banyak niru-niru itu. Hanya yang sini ambil sininya, yang di sini ambil sudut kiri, yang ini logo ini ambil sudut kanan gitu. Rata-rata itu tiru-tiru sebenarnya. Meniru-niru kemudian terinspirasi, dirubahlah, ada yang merubah banyak, ada yang merubah sedikit. Tapi pada umumnya mengambil inspirasi dari yang sudah ada. Termasuk membuat bangunan, gimana Pak? Semua dari 0% dari asal pikiran, ya kan? Comot sana comot sini kan? Tahunya aku itu. Tetap ada itu inspirasi ikhwah, nggak apa-apa ya, asalkan ya jangan dibuat mirip pas kemudian mereknya merek dia, nggak dibolehkan, itu penipuan namanya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, apakah boleh istri sholat rawatib qobliyah setelah saya sholat fardu jamaah di masjid? Apakah boleh istri sholat rawatib qobliyah setelah saya sholat fardu jamaah di masjid? Apa hubungan istri antum dengan antum? Apakah boleh istri sholat rawatib qobliyah setelah saya pulang sholat fardu dari masjid? Boleh nggak? Ini istri, ini suami, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, jadi gimana? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah, asalkan si istri tersebut belum sholat zuhur. Kalau dia sholat zuhur, nggak boleh sholat rawatib qobliyah. Bolehnya apa? Ba'diyah. Demikian. Jadi kalau suami udah pulang, baru kemudian istri sholat rawatib, kemudian sholat zuhur, ya boleh, nggak ada masalahnya. Ya, nggak ada masalah, nggak ada hubungan pun. Demikian ikhwah. Ada lagi yang langsung? Ya. Ya. Sekarang ini ada orang yang meninggalkan tunggakan BPJS, itu gimana? Apa peraturan ketika dia menandatangan itu, ketika meninggal? Dianggap nggak ada atau gimana? Antum tengok dulu ya aturannya. Nanti bertanya lagi. Iya, karena kalau kredit bank, ya, itu peraturan mereka apabila meninggal maka nggak perlu, sudah habis ceritanya. Ada yang iya nggak menanggung. Pokoknya antum minjam di bank konvensional atau bank syariah, misalnya minjam 100 juta. Begitu minjam, antum salurkanlah kemana-mana gitu kan.
3 hari kemudian meninggal antum, maka udah habis, selesai. Apakah bank itu lantas dia rugi? Enggak, dia ada asuransinya. Mana mau rugi mereka? Ada asuransinya mereka, jadi tetap ada yang nalangin dia. Itu ikhwah. Jadi kita seolah sosial kali bank-bank ini. Mana ada? Heleh. Mana ada sosial? Tetap untung dia. Antum meninggal nggak meninggal untung dia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi tengok, kalau seandainya itu memang harus dibayar, bayar. Kalau memang harus dibayar, apalagi yang pernah sakit kan, baru dua kali bayar, sakit kronis dia, misalnya BPJS lah yang menanggung misalnya, demikian. Jadi coba perhatikan lagi peraturannya, ya. Oke, kalau di situ peraturannya berarti kalau meninggal dianggap nggak ada, ya sudah, tunggakan diputihkan. Seperti ini, seperti pajak kan, sekarang ada pemutihan pajak di Sumatera Utara, pemutihan pajak maksudnya pemutihan denda pajak. Nah, jangan salah kalian. Bukan pajaknya udah dia nggak ada kan, pajak tetap ada, tapi denda keterlambatan diputihkan. Itu kadang-kadang semangat, putih ini gitu. Udah 5 tahun nggak bayar, nggak putih, pajak tetap ada, dendanya nggak ada. Taib, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.